Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur hadir Allah SWT. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani maupun rohani. Ya baik hadirin yang berbahagia. Ini merupakan episode pertama kita di AKM TV, yang dimana sekarang ini saya sudah bersama Kiai Haji Arman Karim. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa yang berada di kediaman Mangkubumi, betul Kiai ya? Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingnya akhirat dan bagaimana penjelasannya tentang kehidupan di akhirat itu seperti apa begitu. Namun pakai untuk penjelasannya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita tidak ada di dunia ini, kemudian Allah adakan kita. Dahulu kita belum lahir, hari ini Allah lahirkan kita ke dunia ini. Dan itu tidaklah lama. Suatu saat, mau tidak mau, rela tidak rela, Allah akan kembalikan kita ke negeri akhir yang kekal abadi selama-lamanya. Nabi SAW sabdakan, a'maru ummati ka'umri baina sittin wa sab'in. Umur umatku seperti umur aku, kata Nabi, antara 60-70 tahun saja. Kalaupun panjang umurnya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti suatu saat dia akan dijemput oleh Allah dan akan dikembalikan ke negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hidup di akhirat bukan 1 juta tahun, saudara. Bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tidak. Tetapi kehidupan akhirat ada awal, tidak ada akhirnya. Ada permulaan, tidak ada ujungnya. Berapa lama kita hidup di akhirat? Selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah dijadikan dunia ini menjadi suatu tolak ukur seseorang itu bahagia atau celaka, sukses ataukah gagal, menderita ataukah bahagia, jangan. Karena apa? Karena di dunia ini kita tidak lama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul qalil. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Berapa banyak ayat-ayat seperti ini diproklamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Masya Allah, semua menipu. Makan kita 1 piring enak, 2 piring enak, 3 piring, 10 piring sudah tidak enak lagi. Begitulah juga minum kita 1 gelas rasanya nikmat, 2 gelas nikmat. Coba kalau dia minum 10 gelas, 100 gelas bukan nikmat lagi. Masya Allah. Naik mobil yang mewah, yang harganya em-eman, 1 jam enak, 2 jam enak. Coba kalau 24 jam tidak berhenti-berhenti, kapan turunnya, kata kita. Masya Allah, begitulah kehidupan di dunia ini, sementara saja. Kenikmatannya menipu, hadirin yang mulia. Masya Allah, makin dimakan bukan makin nikmat, makin dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Masya Allah, mereka akan makan di sana. Berapa lama mereka makan? Terus dimakan, makan lagi, dimakan lagi. Berhenti daripada makan setelah ada pengumuman dari malaikat penjaga surga, wahai ahli surga, kalian telah makan selama 70 tahun lamanya. Masya Allah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Mereka akan makan daging burung. Masya Allah, nikmat itu daging burung. Baru dia tersentak, terdetak di dalam hatinya ingin makan daging burung. Tiba-tiba burung itu sudah terpanggang, apa yang dia inginkan sudah tersedia. Setelah dimakan, hadirin yang mulia, Masya Allah, dimakan lagi. Berhenti daripada makan ini itu. Setelah ada pengumuman dari malaikat penjaga surga, kalian telah makan selama 70 tahun lamanya. Masya Allah, minum. Begitu juga minum. Di dunia paling 3 gelas, 10 gelas kita mampu.
Tetapi di negeri akhirat kita akan minum. Berapa lama saudara yang mulia? Setelah diumumkan oleh malaikat baru berhenti. Wahai ahli surga, kalian telah minum selama 70 tahun lamanya. Subhanallah. Di sana tidak ada buang air besar saudara yang mulia, tidak ada buang air kecil. Masya Allah. Wala raikun, ludah pun tidak ada. Kita kalau lihat di ludah itu jijik, Masya Allah. Di surga kagak ada ludah, yang ada hanya ludah bidadari. Masya Allah. Satu kali itu bidadari berludah ke air lautan di dunia ini, walaupun satu ludahan saja, maka seluruh air lautan di dunia ini berubah menjadi minyak wangi, berubah menjadi air madu rasanya, wangi sedunia. Subhanallah. Begitulah kehidupan di akhirat. Isyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Tidak ada sakit. Ya, di sana tidak ada corona. Masya Allah. Sekarang lagi geger orang corona di mana-mana. Di sorga tidak ada corona. Masya Allah. Tidak ada sakit. Sehatlah kalian selama-lamanya. Tidak ada tua. Mudahlah kalian selama-lamanya. Masya Allah. Umur ahli sorga itu sekitar 33 tahun saja. Tak ubahnya seperti umur Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Kehidupan yang memuaskan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada susah, kaya terus menerus. Paling miskin di dalam surga itu dia punya kerajaan. Ya, yang paling belakangan masuk surga, dia akan dikasih kerajaan luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Itu gedung-gedungnya dari emas berlian semuanya, dari intan mutiara, intan lu'lu, intan marjan. Masya Allah. Istrinya paling sedikit 70 bidadari. Ada yang 700 bidadari, ada yang 7.000 bidadari, ada yang 1 juta, 2 juta. Tergantung amal dia ketika hidup di dunia. Kalau amalnya soleh, ibadahnya hebat, maka nanti diukur oleh amal ketika hidup di dunia. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita hidup di dunia, Masya Allah, ya, yang menjadikan kita bahagia atau di surga nanti, di akhirat nanti, bukan karena kekayaan kita, tidak. Bukan karena kita mewah, tidak. Pangkat kita tinggi, fasilitas kita serba mewah, ya, semuanya serba menyanjung-nyanjung kita, saudara yang mulia. Masya Allah. Satu kampung menyanjung dia, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia mengagung-agungkan ia. Tetapi ketika di akhirat dia diponis oleh Allah, haram masuk surga, wajib masuk neraka, faqad khasira. Sesungguhnya dia adalah orang yang gagal hidup di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Walaupun dia hidupnya miskin, rumahnya gubuk derita, miskin papa keadaannya, tidak punya kekayaan, semua orang satu kampung menghinakan ia, mencemoohkan ia, mencaci maki ia. Sedesa, bahkan sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, bahkan sedunia menganggap dia orang yang gagal hidupnya. Dia tidak punya apa-apa. Masya Allah, dihinakan oleh orang satu dunia. Tetapi ketika di akhirat dia diponis oleh Allah, bebas dari neraka, wajib masuk surga, faqad faz. Maka sesungguhnya kata Allah, dialah orang yang sukses hidup di dunia dan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka ulama katakan, la khaira fi khairin ba'dahun nar, wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak bisa dikatakan seseorang itu bahagia, ya, menang, kaya, punya segala-galanya, hebat hidupnya, tetapi di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu bukan suatu kebaikan, itu bukan suatu kesuksesan, tidak. Tetapi sebaliknya, wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak bisa dikatakan sesuatu itu buruk, miskin, jelek, ya, keadaannya hina. Tetapi ketika di akhirat dia diponis oleh Allah masuk ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses hidup di dunia dan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih hidup di dunia, hanya satu kali saja kehidupan ini. Kalau dia gagal hidup di dunia, dia mati tanpa membawa iman, tidak membawa amal soleh yang banyak, maka dia adalah orang gagal hidup di dunia dan juga gagal di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi amalnya hebat, ya, imannya yakinnya betul kepada Allah, Masya Allah, ibadahnya hebat, imannya tertancap di dalam hati sampai mati dia habiskan umurnya untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, mentaati sunnah Rasul.
maka walaupun dia miskin, dia adalah orang yang sukses hidup di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadi qauli wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang dia mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dialah orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar di dalam negeri akhiratnya Allah taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teteskan hidayah di dalam hati kita, sehingga kita semua mampu melaksanakan semua perintah Allah dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon izin, apakah ada pesan buat para penonton bagaimana untuk tetap selalu menebar kebaikan begitu? Baik. Ya, jadi supaya kita selalu menanam, menebarkan kebaikan, ingat kepada negeri akhir. Hanya orang-orang yang lupa kepada negeri akhirat sajalah yang akan bisa digoda oleh syaitan dalam kehidupan dia. Itu saja mungkin. Oke, baik. Ya, para hadirin penonton, terima kasih pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus melihat episode-episode selanjutnya di channel AKM TV Official. Langsung jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, dan satu lagi, kalau misalnya penonton ada yang mau ditanyakan pada Kiai atau pesan dan segala macam, langsung email di sini atau bisa langsung hubungi di via WhatsApp seperti ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga pada Pak Kiai. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.